Hai guys, thank you udah klik video ini. Balik lagi sama aku Dima Bita, semua orang punya cerita. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian buat ngebahas kasus yang baru saja terjadi beberapa minggu lalu, yang mana kasus ini berasal dari Bandung, Jawa Barat. Kasus ini terungkap gara-gara ada salah satu konten kreator pemburu hantu yang sedang live streaming dan tidak sengaja menemukan sosok mayat yang tergeletak di tempat terbengkalai. Ini bukan cerita horor ya, tapi ini adalah kasus nyata yang bikin bulu kuduk merinding. Apalagi lokasinya bekas tempat wisata yang dulunya ramai banget. Penasaran dengan siapa saja pelaku dan korbannya? Langsung saja ke videonya. Let's go! Zain Ahmad Abdul Kudus, seorang remaja berusia 13 tahun yang saat itu masih duduk di kelas 7 SMP. Dia bersekolah di SMP Negeri 26 Bandung. Dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Dia dikenal seperti anak seusianya yang masih polos dan juga ramah. Dia tinggal di daerah Cijaura, Bandung, Jawa Barat. Rumahnya berdekatan dengan sekolahnya. Biasanya anak-anak di daerah itu suka sekali jalan kaki untuk berangkat ke sekolah ataupun pulang setelah belajar. Lalu ketika Zain pulang sekolah, ia biasa melakukan aktivitas seperti bermain bersama teman-temannya di sekitar rumahnya. Jadi menurut orang tuanya, Zain itu pulang-jak pulang masih wajar, karena memang mainnya dekat-dekat rumahnya. Nah, Zain ini mempunyai teman dekat, dan teman dekat si Zain lah pelaku atas kasus ini. Jadi pelakunya itu bukan cuma satu orang saja, tapi 2 orang remaja yang juga masih di bawah umur, dan nama mereka juga disamarkan oleh pihak media. Pelaku pertama berinisial Y. Dia ini masih berumur 16 tahun dan duduk di kelas 2 SMA. Ternyata si Y ini adalah teman dekat Zain. Mereka sudah kenal cukup lama, bahkan sering main bareng juga. Pokoknya mereka itu masih dalam satu lingkungan dan suka bermain bersama. Terus pelaku kedua berinisial AP. AP ini ternyata juga masih duduk di SMA sekelas sama si Y. Baik itu kelas maupun sekolahannya juga sama dengan si Y. Dan yang bikin makin nyesek, si Y alias Yoga pernah dekat sama si Zain. Mereka ini diduga mempunyai hubungan terlarang atau LGBT. Tetangga-tetangga mereka juga bilang kalau mereka itu lengket banget layaknya adik kakak. Mereka sering kelihatan di jalan bareng, jajan bareng, main bareng. Bahkan mereka juga sering makan bareng di pinggir jalan, contohnya kayak es ataupun gorengan. Yang dulu main bareng, berbagi makanan bareng, kini menjadi tangan yang menghabisi nyawa yang dibilang teman dekat. Sebelum masuk ke permasalahan kasusnya, sekarang kita bahas dulu lokasi penemuan mayatnya. Jadi, lokasi ditemukannya mayat ada di Kampung Gajah. Namanya sudah nggak asing buat warga Bandung Raya. Dulu tempat ini besar dan mewah banget. Tempat ini dibuka pada tahun 2009, dan Kampung Gajah menjadi destinasi favorit keluarga-keluarga yang ada di kota Bandung. Ada waterparknya, ada wahana permainannya, ada restoran dan juga kafe-kafe yang ngetop, dan juga area outbound buat anak sekolahan. Pokoknya kalau weekend pasti ramai banget. Tapi entah kenapa, sejak tahun 2016 tempat ini mulai sepi. Pengunjung turun drastis dan akhirnya tempat wisata ini tutup di tahun 2017. Sekarang tinggal bangunan kosong yang terbengkalai dan mulai horor. Kolam renangnya airnya sudah berubah warna menjadi hijau berlumut. Semak belukar tumbuh di mana-mana dan suasananya menjadi sepi, sunyi, dan angker. Bekas tempat wisata yang dulunya ramai ini menjadi tempat paling angker yang ada di Bandung. Akan tetapi malah menjadi tempat favorit bagi ghost content creator horor atau penelusuran pemburu hantu. Nah, disinilah awal mula masalahnya. Hubungan antara Zain dan kedua pelaku ini dulunya dekat banget, tapi pelan-pelan mulai renggang dan tidak berteman lagi. Ternyata Zain punya hubungan dekat yang tidak wajar alias LGBT dengan salah satu pelaku yang berinisial Y. Tapi lama-kelamaan Zain mulai menjauh karena Zain ini tidak belok. Dia sadar dan ingin mengakhiri semua hubungan yang tidak baik ini. Dia juga mulai tidak nyaman dengan hubungan pertemanan tersebut. Dan mungkin hal seperti ini kelihatan sepele bagi sebagian orang.
Masalah putus hubungan pertemanan memang kerap terjadi di lingkungan pertemanan. Tapi hal sepele itulah yang membuat emosi para remaja yang terlihat bucin ini memuncak. Apalagi ditambah pengaruh lingkungan yang kurang perhatian dan mungkin ada masalah keluarga. Dan karena inilah semua tragedi ini terjadi. Jadi pada hari Senin 9 Februari 2026, sekitar pukul 00.30 dini hari, Zain siap-siap berangkat ke sekolah. Pakai seragam biru putih, celana panjang, dan sepatu hitam. Rapi banget seperti anak-anak baik pada umumnya. Dia sarapan, lalu berpamitan kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya percaya saja kalau Zain berangkat ke sekolah, karena memang sebelumnya Zain tidak pernah bolos. Berangkatlah si Zain, tapi ternyata Zain tidak pernah masuk kelas pada hari itu. Dia malah bertemu si Y dan AP di daerah Cijaura. Mungkin mereka sudah janjian sebelumnya untuk ketemuan di jalan. Awalnya Y dan AP ngajak ke Kampung Gajah, katanya buat konten atau hunting suasana horor di sana. Awalnya Zain ragu, dia dengar tempat itu memang angker dan dia agak penakut. Tapi karena diajak dan didesak terus-menerus, akhirnya ikutlah dengan mereka berdua. Mereka bertiga naik motor boncengan 3 ke arah Kampung Gajah. Mereka masuk lewat jalan belakang yang tidak terlalu kelihatan. Memang sudah biasa anak-anak lewat jalan itu. Mereka sampai di lokasi sekitar jam 10.30. Matahari baru naik, suasana masih sepi, kabut tipis masih ada. Mereka masuk, melewati semak-semak yang tinggi, lalu melewati bangunan kosong bekas resepsionis, sampai akhirnya sampai di area kolam renang yang sudah kering. Awalnya mereka cuma foto-foto sambil ngobrol santai dan mengeksplor bangunan kosong tadi. Y dan AP sempat bercanda buat ngerjain Zain yang memang penakut. Wajah Zain sudah pucat seperti orang yang benar-benar ketakutan. Tapi setelah itu suasana mulai berubah. Zain mengutarakan keinginannya untuk tidak ingin bertemu dengan mereka lagi. Percakapan mulai memanas. Zain memilih untuk menjauh dan ingin menjaga jarak, baik itu chat ataupun bertemu. Kenapa Zain jarang sekali bahkan tidak pernah membalas chat si Y lagi? Padahal si Y sudah merindukan dan sedikit cemburu karena Zain bermain bersama orang lain. Zain hanya diam saat ditanya seperti itu. Dia tidak membantah karena memang ada niatan untuk menjauh dari si Y. Karena sikap diam itulah Y emosi. Dia merasa disepelekan dan tidak dihargai. Terjadilah cekcok. Tiba-tiba Y mendorong Zain sampai jatuh. Zain kaget, bangun dan membalas. Mereka dorong-dorongan. Dari sinilah petaka menimpa. AP yang mendengar mereka ribut malah ikut nimbrung. Bukannya memisahkan, dia justru membantu Y. Jadi 2 lawan 1. Zain yang masih 13 tahun tidak bisa melawan 2 remaja 16 tahun. Pukulan demi pukulan mendarat. Zain jatuh, bangun, lalu jatuh lagi. Sampai akhirnya Zain tidak bangun lagi. Setelah korban tidak bergerak, mereka sempat diam sebentar. Nafas mereka ngos-ngosan. Mereka sadar apa yang mereka lakukan. Tapi bukannya menyesal, mereka malah menyeret tubuh Zain ke semak-semak agar tidak kelihatan. Mereka mengambil ponsel, uang, dan sepatu yang dipakai Zain supaya sulit dikenali. Setelah itu mereka pulang, ganti pakaian, membersihkan diri, dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Sore harinya Zain tidak pulang. Orang tuanya panik. Mereka menghubungi teman-teman dan guru-gurunya, dan diketahui Zain tidak masuk sekolah hari itu. Dunia keluarga Zain runtuh. Mereka mendatangi rumah Y dan AP karena mereka yang paling dekat dengan Zain. Dengan santainya, Y dan AP bilang terakhir melihat Zain di daerah Cijaura dan Zain pulang sendiri. Mereka pura-pura membantu mencari, ikut menyebarkan info hilang, ikut pasang poster. Semua agar tidak dicurigai. Hari berganti hari, Zain tidak ditemukan. Keluarga melapor polisi, tim SAR turun, media memberitakan, poster menyebar online dan offline. Hasilnya nihil. Sampai akhirnya Jumat malam 13 Februari 2026, 4 hari setelah hilangnya Zain, seorang konten kreator horor datang live streaming di Kampung Gajah. Mereka mencium bau menyengat, bau yang aneh dan bikin mual. Saat menyorot dengan senter, terlihat 2 kaki kecil tanpa sepatu di balik semak. Mereka panik dan langsung menghubungi polisi. Polisi datang dan mengamankan TKP. Dari seragam dan ciri fisik, polisi curiga ini anak yang dilaporkan hilang. Jenazah dibawa ke rumah sakit untuk autopsi. Hasilnya menyatakan korban adalah Zain Ahmad Abdul Kudus. Penyebab kematian karena kekerasan benda tumpul. Penyelidikan mengarah ke Y dan AP. CCTV diperiksa, bukti dikumpulkan. Tanggal 15 Februari 2026, polisi menangkap mereka. Awalnya jawaban berlibat-libat, tapi akhirnya mereka mengakui semuanya.
Mereka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 365 KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, dan pasal pencurian. Karena masih di bawah umur, proses hukum menggunakan sistem peradilan anak sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012. Saat ini mereka masih menjalani proses hukum dan pemeriksaan psikologis. Sementara itu Kampung Gajah semakin sepi, bukan hanya karena cerita horornya, tapi karena tragedi ini. Begitulah kisah malang Zain Ahmad Abdul Kudus yang dibunuh oleh teman dekatnya karena hubungan yang renggang dan emosi yang tidak terkendali. Kasus ini mengingatkan kita bahwa emosi sesaat bisa bikin penyesalan seumur hidup. Kalau kalian ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin. Semoga kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Bye-bye. Apa siapa ini? HP korban yang kuat suaranya. Apa siapa? Korban. Nah. Oke, lanjut. Ini bukan. Sejarah si gendut yang juga udah jadi pelaku ingin memunculkan